Saya mau berbicara sebuah judul firman Tuhan yaitu bagaimana menghadapi kesulitan hidup. How to handle difficult situation in your life. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tidak mengalami masalah. Yang itu saudara harus pahami, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan, dikatakan oleh lagu, langit yang selalu biru, jalan yang rata, tidak pernah. Tapi Tuhan menjanjikan pertolongan di dalam segala keadaan dan situasi. Amin. Nah, mari kita sekarang membaca di dalam sebuah ayat di dalam Ulangan 11, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Ayat ini memberi gambaran kepada kita tentang kehidupan. Bagaimana kehidupan manusia itu bervariasi. Ada saatnya kita di puncak gunung yang tinggi. Tapi ada saatnya kita ada di dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut, kata Raja Daud. Jadi hidup itu tidak selalu di atas. Ada saatnya kita memang di atas. Semua berhasil, semua sukses, semua berjalan lancar. Oh, kita senang. Tapi ada saat-saatnya di mana Tuhan membawa kita untuk kita turun ke lembah. Tapi satu hal yang Tuhan berjanji, yaitu dikatakan bahwa mata Tuhan tetap mengawasi kita. Amin. Dalam segala keadaan, waktu kita di atas, waktu kita di bawah, waktu kita di puncak gunung, waktu kita di bawah lembah, Tuhan berkata, mataku tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Jadi itu saudara, sebagai orang percaya itu kita senang, kita sangat beruntung, kita bangga, kita berbahagia menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Karena kita tahu Tuhan kita itu baik. Nah, itu sebabnya mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana kita harus menghadapi kesulitan. Bagaimana sikap yang benar untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yaitu hindari sikap yang negatif. Ini yang pertama, saudara. Jadi kita menghadapi segala sesuatu itu bisa dengan 2 sikap, bisa sikap yang positif, tapi juga bisa dengan sikap yang negatif. Yang pertama kita hindari dulu yang negatif ini, saudara. Nah, sikap yang negatif itu sikap yang bagaimana? Yang pertama adalah sikap yang bersungut-sungut. Nah ini, bersungut-sungut, ngomel, kita komplain. Makanya saya pikir kenapa kok waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu, Yosua berpesan, jangan mengucapkan sepatah kata juga, tutup mulutmu. Ya ini, salah satunya ini, karena manusia itu selalu cenderungannya itu kalau sudah ngomong, saudara. Makanya firman Tuhan berkata banyak bicara, banyak salah. Coba mereka diizinkan ngomong, nanti aduh capek lah, aduh kok jauh lah, aduh ngapain kita ini kayak orang bodoh aja, cuma gini toh, masa perang kayak gini, waduh semacam-macam keluar, saudara. Belum perang mereka sudah kalah duluan. Betul apa betul, saudara? Makanya Yosua ngomong, shut up, don't speak any words. Jangan bicara sepatah kata pun. Nah ini saudara, pertama-tama kita harus hindari sikap yang ngomel lah, bersungut-sungut lah, komplain lah, inilah, ini enggak benar lah, itu enggak baik lah. Nah saudara-saudara, ini harus kita hindari. Ingat bangsa Israel itu gagal salah satunya karena suka bersungut-sungut. Baik, yang kedua, sikap yang negatif yang kedua adalah sikap mencari kambing hitam, menyalahkan. Nah ini sudah dimulai dari Taman Eden. Adam ditanya oleh Tuhan menyalahkan Hawa, ya toh? Hawa ditanya oleh Tuhan menyalahkan ular. Ular ditanya, sudah, tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Jadi saudara-saudara, kita cenderung tidak mau disalahkan. Yang salah bukan saya, istri juga gitu yang salah, suami. Nanti anak juga yang salah, orang tua yang salah, engkong emaknya. Was, tidak habis. Nah kita harus hindari.
Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa sudah. Situasi dan kondisi yang terjadi, sudah kita nggak perlu menyalahkan. Inilah, menyalahkan itulah. Ini sikap yang kita harus hindari ya, mempersalahkan, mencari kambing hitam ini. Yang ketiga, sikap yang negatif yang ketiga dalam menghadapi kesulitan adalah kita kecewa. Kita putus asa, menghadapi situasi, menyerah, apatis. Nah ini semua kaitannya. Orang menjadi kecewa, menjadi putus asa, nggak mau berbuat apa-apa, nggak mau bangkit, nggak mau berusaha. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Nah ini juga harus kita hindari. Karena Tuhan selalu berkata, ayo maju, maju. Kita tidak boleh terus kecewa, terus tidak mau berbuat apa-apa, bermalas-malasan. Nah ini sudah kaitannya ke situ sudah. Nah ini juga harus kita hindari. Mungkin ada hal-hal yang lain yang saudara merasa ini nggak benar ya, kita harus hindari. Sikap negatif ini tidak menolong situasi dan kondisi, malah akan memperparah, membuat kekuatan kita menjadi lemah, semangat kita menjadi lemah, dan sebagainya. Nah yang kedua, yaitu kita harus tetap percaya. Percaya apa? Tentu percaya firman Tuhan, percaya janji Tuhan, percaya apa yang firman Tuhan katakan. Itu saudara bacalah firman Tuhan itu. Saya percaya kalau sudah sungguh-sungguh membaca, saudara akan addicted, saudara akan wah luar biasa. Makin membaca makin seru, makin seru. Makin saudara dibukakan rahasia firman Tuhan, saudara akan makin rindu ya. Ada 3 hal yang kita tidak boleh lupa, kita harus tetap percaya. Yang pertama adalah kita harus tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu adalah karakternya. Jadi Tuhan kita itu karakternya baik, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan hati. Coba kita baca bersama ayat ini, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He is always the same and doesn't change like shifting shadows. Dia selalu sama dan tidak pernah berubah sedikit pun. Seperti bayang-bayang yang berubah. Nah, kita lihat ya, bayang-bayang manusia ini berubah-berubah bukan? Saya kemana, bayang-bayang berubah. Itu manusia. Tapi dikatakan Bapa kita yang di sorga itu, Bapa yang baik itu, kebaikannya, pribadinya, karakternya itu tidak pernah berubah-ubah. Dia tetap baik, doesn't change. Dia tidak pernah berubah. Sebab itu mari kita menaruh kepercayaan kita. Apapun yang terjadi, saudara harus yakin, saudara harus percaya, tetap percaya, dia baik. Di saat kita mengalami hal yang sulit sekalipun katakan itu, Tuhan terima kasih engkau baik. Karena saya tahu ketika kita dibawa kepada lembah kekelaman, sebentar lagi kita akan melihat sesuatu yang hebat terjadi. Terang akan muncul. Sebab itu saya katakan Tuhan engkau baik. Itu yang pertama saudara. Saudara jangan ragu, jangan pernah mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu pasti dan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia tetap adalah Allah yang baik. Karakternya baik adanya. Yang kedua, kita harus percaya. Percaya apa? Yaitu kita percaya akan rencananya yang baik. Kalau Tuhan itu baik, pasti dia merencanakan hal-hal yang baik bagi kita. Amin. Seperti seorang bapak yang baik tidak akan pernah merancang hal-hal yang tidak baik kepada anak-anaknya. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Memang kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi Tuhan sedang beracara untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita baca Roma 8 ayat 28 ayat yang sangat terkenal ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan yang memegang kendali. Itu artinya. Tuhan tidak lost control. Tuhan tidak lepas kendali. Tapi Tuhan yang sedang memegang kendali dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Dalam bahasa Mandarin agak dibalik. Dia bilang,
万事都互相效力. Artinya segala perkara bekerja bersama-sama. Kalau saya renungkan bagaimana jalanan bangsa Israel itu luar biasa, bukan? Mungkin sudah tidak pernah memikirkan kenapa kok bangsa Israel harus di Mesir dan sebagainya. Kok ada bahaya kelaparan. Itu semua orkestrasinya Tuhan. Dia sebagai dirigen yang luar biasa sedang mengorkestrasi simfoni ini menjadi indah. Lewat bahaya kelaparan akhirnya Yakub dan seisi rumahnya mau tidak mau akhirnya terpaksa pindah ke Mesir, kan? Dan Tuhan memang sudah ngomong kepada Yakub, pindah, gak usah syak, gak usah ragu, pindah ke Mesir. Kenapa kok ada kelaparan? Kenapa kok harus pindah ke Mesir? Karena sebentar Tuhan mau beracara, dari 70 orang akan menjadi 2 juta orang. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir itu kurang lebih 2 juta orang. Karena pria yang berusia dewasa yang bisa berperang aja sudah 600 ribu. Itu ukuran pria 20 tahun ke atas sampai 50 tahun sekian. Pokoknya yang bisa berperang. Dihitung itu 600 ribu. Lalu pria yang di bawah 20, pria yang di atas, wanitanya. Jadi 2 juta orang. Coba saudara bayangkan, tempat mana yang bisa menampung dari 70 orang menjadi 2 juta orang? Enggak ada. Kalau mereka tetap di Kanaan enggak mungkin. Mereka enggak punya tempat di Kanaan. Enggak ada tempat, belum dikasih sama Tuhan. Nanti di zaman Yosua baru dikasih. Satu-satunya tempat cuma kuburan yang dibeli oleh Abraham dari Sikem. Ya kuburan itu aja. Jadi Tuhan memang siapkan Mesir untuk tempat pengembangbiakan bangsa ini. Di mana mereka bisa menjadi sebuah bangsa dari 70 orang jadi 2 juta orang. Ketika saatnya tiba, Tuhan ngomong sekarang saatnya tiba keluar dari Mesir. Dan mereka keluar, walaupun dengan kesulitan, tapi Tuhan bela. Jadi saudara-saudara Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatu. Coba saudara renungkan dalam kehidupanmu. Satu step itu Tuhan selalu mengatur. Amin, saudara-saudara. Sebab itu saudara tetap percaya kepada rencana Tuhan yang baik. Yang ketiga adalah percaya bahwa masih ada jalan keluar. Haleluya. Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saudara, betapa Tuhan luar biasa, janji yang luar biasa. Jadi janji ada 2. Yang pertama, Tuhan bilang, Tuhan akan kasih kemampuan kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan akan siapkan jalan keluar. Saudara berdoa, nanti kita akan melihat. Saudara berdoa, minta jalan keluar itu, nyatakan Tuhan. Karena ini janji Tuhan, ada jalan keluar Tuhan. Aku percaya kepada janjimu. Ada jalan keluar dalam segala masalah. Ya, seorang janda sudah ditinggal suami, terlilit dengan utang, tidak bisa bayar. Dan dia terancam anak-anaknya akan dijual jadi budak. Lalu janda ini datang kepada Elisa. Bapak, ini keadaan saya begini. Elisa tidak bisa nolong. Tapi Elisa tanya kepada janda ini, kamu masih punya apa di rumahmu? Saya pikir-pikir sampai lama, punya apa ya? Enggak punya apa-apa ya. Oh iya, aku cuma punya sebotol minyak Bapak. Oke, that's enough. Cukup itu. Pakai minyak itu. Tuangkan. Kemudian mujizat terjadi. Minyak itu tidak habis-habis. Sampai ngumpul, sampai banyak-banyak. Dan semua itu akhirnya bisa menutup hutang dan bisa menghidupi janda ini. Haleluya. Mujizat masih ada. Sekali lagi Tuhan kita tidak berubah, saudara. Saudara jangan berpikir saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saudara jangan mengecilkan talenta karuniamu dan jangan mengecilkan Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Musa menghadap Firaun cuma bekal tongkat. Apa yang di tanganmu? Tongkat, pakai itu. Jadi saudara-saudara mari, saya percaya masih ada jalan keluar. Haleluya. Dalam permasalahanmu masih ada jalan keluar. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit. Musa satu kali diperhadapkan kepada masalah, bangsanya minta daging ya. Dia datang pada Tuhan, Tuhan gimana ini? Orang-orang ini minta daging. Jangan khawatir, besok aku sediakan. Dia bingung juga Musa sudah. Loh gimana sudah? 2 juta orang minta daging. Tuhan ngomong, Musa ada enggak yang terlalu sulit buat Allah? Musa baru iya ya. Dan sungguh saudara, besoknya
Burung puyuh didatangkan oleh Tuhan. Mereka makan daging sebulan penuh sampai muta-muta dikatakan. Ya karena mereka serakah sih ya. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir. Jadi yang pertama tadi, hindari sikap yang negatif. Yang kedua tetap percaya. Yang ketiga adalah miliki sikap yang positif. Nah, sikap yang positif itu sikap yang bagaimana? Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Betapa luar biasa, gampang diingat kan? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Coba saudara hafal ayat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Coba kita lihat secara singkat. Mengapa kita harus bersukacita? Karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Kalau sudah berharap kepada manusia, ya tidak bisa. Terbatas manusia. Dan saudara bisa kecewa. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan. Pemazmur maupun Yesaya berkata, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Mungkin manusia mengecilkan kita, menertawakan kita, kamu sih berharap pada Tuhan, mana kenyataannya? Saudara tenang, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan nyatakan, buktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bahwa firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan. Sebelum pertolongan itu dinyatakan, kita harus sabar. Tetap sabar, tenang saudara-saudara. Lakukan seperti biasa, menanti dengan sabar. Kenapa? Karena Tuhan sedang beracara bukan? Semua perlu kesabaran, orang hamil aja perlu kesabaran. Nggak mungkin saudara, cepet lahir. Ya tunggu 9 bulan 10 hari, nanti baru keluar. Semua itu ada waktunya, amin. Firman Tuhan juga ngomong semua ada waktunya. Yang terpenting dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu poinnya. Saatnya kalau Tuhan beracara, semua akan jadi indah. Dan yang terakhir adalah bertekunlah dalam doa. Artinya bertekun dalam doa itu apa? Jangan putus asa. Tetap berdoa. Belum dijawab berdoa. Belum melihat berdoa. Ini maksudnya. Tetap berdoa. Bertekun. Nah, ini memang Tuhan yang katakan, bukan? Di Lukas 18, ada perumpamaan seorang janda yang minta tolong kepada hakim. Dikatakan hakim itu hakim yang lalim, tidak takut Allah, tidak takut kepada manusia. Tapi janda ini terus datangi hakim ini. Terus dia minta tolong, lama-lama hakim ini juga sumpek ya saudara. Ya, setimbang sumpek diriwui terus, ya wis mana apa masalahmu, ya wis tak tolong. Nah, Tuhan ngomong, itu hakim yang lalim. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Setiap doa tidak akan pernah diabaikan oleh Tuhan. Coba sudah lihat ayat ini. Perhatikan kata setiap. Setiap artinya apa? Tidak ada berkecualian. Saudara berani berdoa, Tuhan berani jawab. Tuhan hanya tidak menjawab orang yang tidak berdoa memang. Tapi orang yang berdoa, dia pasti jawab. Ini firman, bawa masalah Anda kepada Tuhan. Jangan berkata, Tuhan gimana? Sudah, pokoknya saudara berdoa saja. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Petrus waktu mau tenggelam cuma berdoa, Tuhan tolong aku. Tuhan angkat Mazmur 107. Ada 4 situasi di situ. Dan selalu dalam keadaan kebijikan, 3 orang berteriak, Lord help, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sebab itu mari saudara. Dalam segala keadaanmu saat ini saya tidak tahu apa yang sudah alami, tapi saudara tetap percaya, tetap berdoa. Coba kita baca ayat ini sebagai ayat terakhir kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, pintu baginya, pintu dibukakan. Katakan amin, haleluya. Di kesimpulan khotbah, kita tidak selalu di atas. Tapi di atas segalanya kita punya Tuhan yang baik, yang selalu menyertai, mengawasi kita. Sebab itu tetap percaya, tetap bersukacita, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.